Kalau kita membuka kedutaan Israel di Jakarta, itu berarti kita masuk dalam program amaliyatut tatbi', normalisasi hubungan. Berarti kita membiarkan penjajahan Israel. Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bang Alvin. Eh, Ustaz, ini kan kita ini kan punya apa namanya kiblat pertama kita kan di Masjid Al-Aqsa, Ustaz. Dan sekarang sudah di Ka'bah atau di Mekah gitu, Ustaz. Eh, Problemnya sekarang Masjid Al-Aqsa ini kan sekarang sedang digempur habis-habisan oleh Zionis gitu, Ustaz. Tapi kenapa, Ustaz, travel-travel ini kenapa nggak menjadikan destinasi atau salah satu tujuan mereka setelah umroh atau haji itu ke Masjidil Aqsa gitu, Ustaz. Mungkin kalau saya pikir kalau travel-travel ini menjadikan tujuannya destinasi ke Masjidil Aqsa, barangkali Israel nggak atau Zionis Yahudi itu nggak seperti sekarang ini gitu, Ustaz. Karena jamaah yang jutaan berangkat ke haji, berangkat haji atau umroh juga jutaan ke Masjidil Al-Aqsa gitu, Ustaz. Barangkali itu, Ustaz, mohon pencerahan, Ustaz. Baik Pak Abu. Yang pertama, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sedangkan untuk masuk satu negara, kita mesti mengambil visa entry, visa masuk. Kalau kita membuka kedutaan Israel di Jakarta, itu berarti kita masuk dalam program amaliyatut tatbi', normalisasi hubungan. Berarti kita membiarkan penjajahan Israel. Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Malaysia lebih keras lagi. Di dalam paspornya ditulis negara yang tidak boleh dikunjungi adalah Israel. Kalau kita sekedar tidak punya hubungan diplomatik, tapi tidak ada tertulis. Lalu bagaimana orang kita bisa masuk ke Palestina? Itu mengambil surat izin masuk dari negara yang berbatasan langsung dengan Israel, yaitu Yordania. Jadi terbang dulu dari Jakarta ke Amman, sampai di Yordania dapat cap masuk dari Israel, barulah masuk ke dalam. Ini kendala yang pertama. Kendala yang kedua, tidak semua orang siap masuk ke negara yang sedang berperang. Karena ada resiko mati, salah tembak, peluru nyasar, dan lain sebagainya. Itu masalah kedua. Yang ketiga, ulama tidak semuanya sepakat tentang hukum datang ke Palestina sekarang. Beberapa ulama setuju supaya kita datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, sebagai bentuk kepedulian, solidaritas. Ini loh, orang Islam tidak meninggalkan Palestina. Tapi ada sebagian ulama yang tidak setuju. Argumentasi mereka yang tidak setuju, kalau kita datang ke sana, kita ambil surat izin masuk. Surat izin masuk itu tidak gratis, bayar. Kalau kita bayar, duitnya masuk bukan ke negara Palestina, tapi duitnya masuk ke Israel. Jadi secara tidak langsung kita menyerahkan uang untuk Israel beli peluru untuk membunuh saudara kita. Saya tidak condong kepada pendapat manapun. Saya hanya sedang bercerita bahwa ada dua pendapat dalam masalah ini. Bagi ulama yang membolehkan, kata dia, silakan kunjungi supaya orang Israel merasa ini loh umat Islam tetap cinta Palestina. Tapi bagi yang sebagian lagi, kita sedang nyumbang uang loh untuk beli peluru membunuh saudara kita. Jadi sampai hari ini jamaah kita tetap banyak yang berangkat ke Palestina untuk sholat di Al-Masjidil Aqsa, melihat tempat-tempat sejarah
Tapi kenapa tidak sebanyak? Antusiasnya sangat antusias. Tapi kenapa tidak sebanyak ke Makkah Madinah? Karena alasan beberapa poin tadi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, saya waktu itu pernah mengikuti taklim Tuan Guru di STOSB yang judul materinya adalah anak itu cerminan orang tuanya. Jadi waktu itu saya ingin bertanya teman, tidak ada kesempatan bertanya pada Tuan Guru Ustadz waktu acara SDOSB yang pembinanya Buya Ardi Gunawan Ustadz. Jadi waktu itu Tuan Guru menjelaskan tentang kisah Imam Syafi'i kalau tidak salah. Jadi bagaimana kita menghadirkan suatu keluarga ya, dari mulai makan buah apel yang dilarang dan seterusnya mungkin bisa diulangi kembali Ustadz. Jadi berhubung berkaitan dengan tema kita kali ini, pelajaran yang diambil dari Nabi Ismail alaihissalam kan mereka semua berkeluarga, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail beserta istri dan keluarga seluruhnya insya Allah adalah orang-orang yang soleh dan solehah, yang taat dan sabar kepada Allah SWT. Tapi kan kalau kita nih, bagaimana kita udah terlanjur nih, kita mendapatkan pasangan, bagaimana kita membenahinya gitu Pak Ustadz. Jadi Tuan Guru mungkin bisa dikasih penjelasan, pencerahan, bagaimana kalau kita yang udah terlanjur, kan kalau mungkin yang anak bujang, anak yang masih sendiri ya, perempuan, kiat-kiat mencari jodoh, sebagaimana biar menghasilkan keluarga sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya dari mulai kita taat kepada Allah, kemudian kisah-kisahnya bagaimana Baik. gimana sampai itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bukan Imam Syafi'i itu Imam Hanafi. Nama laki-lakinya Sabit. Sabit ini mandi di sungai, makan apel yang hanyut. Lalu kemudian setelah dia makan, dia berpikir ini apel ini datang dari mana. Dia telusuri ke hulu sungai, ada kebun. Dia minta izin kepada yang punya kebun. Yang punya kebun mau mengizinkan dengan syarat mau menikahi anaknya. Yang anaknya ini tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Saya mau ampunkan kamu kalau kamu mau nikahi anak saya. Maka Sabit, daripada saya makan haram, biarlah saya menikah dengan anak yang tidak punya mata, tidak telinga, tak bertangan, tak berkaki. Zaman dulu menikah itu perempuannya tidak dilihat duluan. Setelah akad baru dia lihat. Ternyata anaknya sempurna. Kata ayah perempuan itu, anak saya ini tidak punya mata karena matanya tidak pernah melihat yang haram. Tidak punya telinga karena tidak pernah mendengar yang haram. Tidak punya kaki karena tidak pernah melangkah kepada yang haram. Dan kamu laki-laki yang jujur karena mau minta izin habis makan apel. Maka saya nikahkan dengan kamu. Lahir anak laki-laki, laki-laki itu namanya Nu'man, nama ayahnya tadi Sabit. Nu'man bin Sabit, itulah dia Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, namanya Imam Nu'man bin Sabit. Ingat itu, bukan Imam Syafi'i. Tentang masalah yang sudah terlanjur, itu tadi kan kalau bisa disetting dari awal, suaminya baik, istrinya baik. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Taubat nasuha. Dalam Islam kita diajarkan taubat. Suaminya pemabuk, istrinya pecandu narkoba, bertato, jahat, maksiat, taubat. Sudah menikah, sudah punya anak, taubat. Tidak ada pintu taubat tertutup sampai ghargharah sakratul maut. Memperbaiki diri, ngaji. Ngaji yang awal bagaimana? Tahsin, betulkan baca Quran. Ikuti grup-grup pengajian.
sepekan sekali Selasa malam Rabu dengan Ustadz Abdul Somad. Mungkin ada grup lain dengan Ustadz Adi Hidayat. Ada grup lain dengan Ustadz Umar Mita. Ada grup lain dengan Gus Baha. Ada grup lain dengan banyak guru-guru kita. Ustadz Buya Yahya. Dengan AA Gim. Jangan sampai kosong. Dengan syarat guru kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ngerti tanya. Nggak bisa bertanya langsung, kirimkan WA ke Bang Alvin Firdaus. Nanti beliau akan kirimkan ke saya jawab pakai voicemail. Ya, jadi selama kita masih mau belajar, memperbaiki diri, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah, husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.